Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat jakah bubuan piannya? Semangat kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin hadirat, ehwan ahwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita takzimi guru kita bersama Al-Habib Anwar Ibn Effendi Al-Mutahhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Semoga Allah lancarkan rezeki beliau. Amin. Semoga beliau tetap istiqomah untuk mengajarkan kita ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan juga guru kita bersama Al-Habib Muhammad Safi Ibn Abdurrahman Ba'bud. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah lancarkan rezeki beliau. Semoga Allah permudahkan urusan beliau dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan juga guru kita juga Al-Ustaz Ahmad Muhajir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan juga para habaib kita, para guru, para tuan guru yang mungkin namanya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzimana kepada antum-antum semua. Yang sama-sama kita muliakan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah, semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Semoga orang tua kita yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Ya Allah, semoga rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga kedua orang tua kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ehwan ahwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkumpulan yang lebih baik, tidak ada perkumpulan yang lebih mulia yang dimana duduknya kita di sini untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tadi kita sebelum kita memulai acara Isra wal Mi'raj, yang dimana lisan kita, lidah kita yang penuh maksiat dalam kehidupan sehari-hari, tadi baru saja kita berselawat kepada baginda Rasul. Tak kala kita ingin membersihkan lisan kita dari dosa-dosa apa yang telah kita perbuatkan selama kita hidup di dunia ini. Dan insya Allah tak kala lidah kita ini, lisan kita ini senantiasa basah dengan mengucap nama baginda Rasul, insya Allah bila kita ada akhirat akan dibasahi dengan telaga kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, ehwan ahwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan lagi, kita permudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri suatu majlis ilmu seperti ini, karena majlis ilmu seperti ini adalah salah satu warisan dari baginda Rasul. Rasulullah ini tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan emas, tetapi warisan baginda Rasul adalah ilmu, amal, ibadah, wara. Itulah dari warisan dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang dimana kita berkumpul di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dan untuk menerima satu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengenang salah satu peristiwa yang begitu besar, yaitu Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita untuk zakat, Allah Subhanahu wa taala cukup melalui Al-Qur'an. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, cukup melalui Al-Qur'an. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat 5 waktu, ini tidak cukup melalui Al-Qur'an, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini mengundang langsung baginda Rasul untuk menerima satu perintah yang mulia, yaitu salat. As-salatu ra'sul ibadah. Salat ini adalah salah satu pangkalnya ibadah, otaknya ibadah, tiangnya ibadah. Baik buruk amal ibadah kita tergantung dari salat kita. Maka dari sini hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salah satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Yang dimana doa ini kita memohon kepada Allah, yang dimana tak kala kita mengikuti doa ini untuk mengikuti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbuatan yang lebih baik, tidak ada tingkah laku yang lebih baik, yang dimana tingkah laku itu kita mengikuti dari ajaran baginda Rasul. Yang dimana doa ini kita ambil kesimpulan karena doa ini dari baginda Rasul. Tak kala kita ingin hidup di dunia ini ingin tenang, mari kita ikutin langkah hidup yang dimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mari kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Mari kita tambahkan lagi kecintaan kita kepada Allah. Tak kalah kita telah menanamkan rasa cinta, rasa rindu di dalam hati kita, ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha raja. Tak kalah kita telah menanamkan di lubuk hati kita, kita tidak akan berani untuk meninggali apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain kita di sini sekalian untuk mengenang haul. Apa ini haul? Di setiap tahunnya pasti ada haul-haulnya orang soleh. Yang dimana di Martapura ada hallnya Guru Segumpul, yang dimana Jakarta ada hallnya Habib Munzir Al-Musawa, yang dimana di Pontianak ada hallnya Sultan Abdul Rahman Al-Gadri. Hall. Apa hall ini? Hall ini untuk mengenang salah satu orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Yang dimana kita malam hari ini mengenang hallnya Guru Segumpul, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Guru Segumpul ini karena cinta kepada ulama, karena cinta dengan para habaib. Tak kala kita ingin mengikuti jejak-jejak orang soleh, kita ikuti Guru Segumpul. Yang dimana Guru Segumpul takdirnya, adabnya kepada habaib, pada ulama itu begitu agung. Mari kita ikuti contoh-contoh apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Kita di zaman sekarang ini kebanyakan baru hafal, baru belajar dengan guru-guru yang belum tentu sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Rasul, kita sudah begitu bangga. Baru saya belajar, tetapi kita lihat gurunya yang mengajarkan kita ini siapa. Di sini ada Habib Anwar, sanad keilmuannya sudah pasti tersambung. Di sini juga ada Habib Sofi, sanad keilmuannya sudah pasti akan bersambung kepada baginda Rasul. Jadi jangan kena kita memilih guru yang belum tentu sanad keilmuannya yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini
kita mengambil hal ini, mengambil iktibar. Iktibar ini kita mengambil salah satu contoh yang dimana para orang-orang soleh ini di dalam kehidupannya sehari-hari, dia ibadahnya bagaimana kepada Allah, zikirnya kepada Allah bagaimana, maka kita ikutilah jejak-jejak apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Dan gitu juga, walaupun kita memiliki ilmu yang begitu banyak, tak kala di dalam hati kita ada benci kepada habaib, walaupun sujud sholat kita di pada malam hari itu begitu banyak, tak kala kita ada rasa benci kepada seorang habaib, maka percuma sholat kita yang pada malam hari itu. Rasulullah berkata, dakhalan nar, kata Rasulullah. Tak kala di dalam hati kita ada rasa benci sedikit pun kepada habaib, maka sia-sialah ibadah kita kepada Allah. Ini Rasulullah berkata, udah tidak perlu dihisap lagi, langsung masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini jangan sombong tak kala memiliki ilmu. Jadi kita lihat dulu apakah guru kita ini sudah benar, yang dimana sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Rasul. Jadi kita ikuti. Alhamdulillah di daerah sini banyak para guru. Jadi kita ikuti. Jangan pernah salah mencari guru. Karena guru ini, apalagi guru dari kalangan habaib, tak kala kita ingin selamat hidup di dunia, kita belajarlah dengan para habaib. Tak kala kita di akhirat, kita pegang sarung beliau untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman sekarang ini kita lihat Rasulullah, yang dimana dulu Rasulullah sempat berwasiat kepada kita, alaikum bis shalah. Ini Rasulullah, Allah menciptakan surga untuk baginda Rasul, tetapi baginda Rasul ini lebih banyak sholatnya dibandingkan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sudah beruntung, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala ini melipat gandakan segala amal-amal ibadah kita. Karena kita ini yang belum sadar diri, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kita ibadah kepada Allah itu pasti Allah lipat gandakan. Jadi kita yang harus sadar diri, yang dimana di dalam kitab Nasihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ini bahwasannya Nabiullah Adam alaihissalam ini iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini derajat Nabiullah Adam, iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama, tobatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Ini tobatnya Nabiullah Adam alaihissalam ini Allah terima hanya di kota Mekah saja. Ini Nabiullah Adam. Kita ini apa? Apakah kita sudah pasti akan masuk ke surganya Allah? Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dimanapun kita bertobat, tapi tobat kita dalam keadaan suci, insya Allah akan diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tak kala Nabiullah Adam alaihissalam berbuat kesalahan. Ini Nabiullah Adam membuat kesalahan. Para nabi ini tidak memiliki dosa, tapi membuat kesalahan dengan memakan buah kuldi. Ini Allah pisahkan beliau dengan istrinya selama ratusan tahun. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, siang, malam, sore berbuat maksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah memisahkan kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, dan sanak famili kita. Ini baru yang kedua. Sungguh mulia sudah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, tak kala Nabiullah Adam alaihissalam berbuat kesalahan dalam keadaan berpakaian, tak kala Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ini Allah lepaskan pakaian Nabiullah Adam alaihissalam sehingga terlihatlah auratnya Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, berbuat maksiat dalam keadaan tidak berpakaian, terlihat aurat kita untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan kita pakaian. Sungguh luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, tak kala Nabiullah Adam alaihissalam berbuat kesalahan di surga,
tak kala Allah tahu ini Allah turunkan Nabi Allah Adam ke bumi. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berbuat kesalahan di muka bumi, tak kala kita bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah apa yang selama kita perbuatkan, dosa-dosa yang ada di muka bumi ini, tak kala tobat kita diterima oleh Allah, tak kala tobat kita diterima oleh Allah, kita pasti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sudah mulia kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah kita sia-siakan. Kita dilahirkan di muka bumi ini sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kita lahir di muka bumi ini sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sungguh mulia sudah. Tadi kita yang harus sadar diri, yang dimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kita ilmu agama ini dengan darah beliau, dengan tetesan beliau, dengan menahan sebongkah batu, yang dimana beliau menahan lapar beliau dengan memakan sebongkah batu. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi mana balasan kita? Yang dimana Rasulullah dulu berjalan di kota Taif, beliau dilempari kotoran onta di wajah beliau. Tetapi di zaman sekarang umatnya Nabi Muhammad yang melemparkan kotoran dosa kepada wajah Nabi Muhammad. Siapa yang akan mensafaati kita kalau bukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita pada malam hari ini kita merenung, mana balasan kita untuk baginda Rasul? Kita hadir majelis ilmu saja malas. Jadi mana balasan kita? Kita lihat perjuangan Rasulullah. Sebelum orang tua kita memikirkan kita, yang lebih dahulu memikirkan kita ini yaitu baginda Rasul. Yang dimana orang tua sebelum menangisi kita, yang terlebih dahulu menangis kita ini yaitu baginda Rasul. Sebelum orang tua memikirkan kita, sebelum orang tua yang menangisi kita, yang terlebih dahulu menangisi kita, memikirkan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasul dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan umur kita yang masih dipanjangkan oleh Allah. Mari kita dekatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Kita dekatkan lagi, kita perbanyak lisan kita untuk berselawat kepada baginda Rasul. Kita tidak tahu dengan umur apakah besok kita masih hidup di dunia ini, apakah besok kita dapat beraktivitas seperti biasanya, apakah besok kita masih dapat beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu dengan umur. Mari yang dimana pada malam hari ini kita berkumpul sungguh begitu mulia dengan para habaib, para guru-guru. Mari kita pulang ke rumah, kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah. Yang dimana kita selama ini kita telah diselimuti oleh nafsu-nafsu yang dimana untuk menjauhkan hati kita kepada Allah. Maka dari sini hadirin ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah, maka mulailah dari malam hari ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang dimana bulan-bulan ini bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ibadah pada bulan-bulan ini Allah pasti akan melipat gandakan. Jadi jangan kita pernah sia-siakan yang dimana bulan ini yang sungguh bulan yang begitu mulia. Hadirin hadirat ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak berpanjang lebar. Ini masih ada dua penceramah antara Habib Sofi dan Ustaz Ahmad Muhajir. Pokoknya intinya kesimpulan ceramah saya, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan yang dimana hol apa hol ini kita mengambil iktibar, kita mengikuti jejak langkah orang soleh. Yang dimana orang soleh ini udah pasti akan hatinya pasti akan dekat kepada Allah. Maka kita ikuti jejak orang yang soleh. Yang dimana kita berkumpul pada malam hari ini, berkumpul dengan para habaib, yang dimana para habaib ini pasti akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, tak kala kita mengikuti langkah kaki beliau yang selama beliau ajarkan di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Semoga orang tua kita yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Semoga kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga mata kita ini selama hidup di dunia memandang maksiat, semoga kelak di akhirat dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga tangan kita ini dapat mencium tangan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi fa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi darajatihim wa mu'afatin min al-fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.